Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah Suci Dewi Maharani Syanipar. Saya adalah guru kelas 3 di SD Negeri 138318 Tanjung Balai. Di sini saya ingin berpartisipasi dalam kegiatan apresiasi GTK tahun 2025 dengan kategori guru transformatif. Adapun tema yang akan saya bawakan yaitu guru sebagai agen transformasi dengan memanfaatkan platform digital. Di sini saya juga ingin mengajak pada rekan guru semua untuk berbagi pengalaman saya mengajar di kelas 3 dengan tema atau materi penjumlahan dan pengurangan dengan memanfaatkan platform digital yang ada. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Guru di era digital ini mengemban peran sebagai agen transformasi yang esensial, bergerak melampaui tugas mengajar konvensional menuju arsitek pengalaman belajar yang lebih baik. Esensi dari perubahan ini adalah pemanfaatan teknologi secara cerdas dan etis untuk mewujudkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Pendekatan ini memungkinkan para pendidik untuk mengakomodasi perbedaan unik di setiap siswa, baik dari aspek kecepatan, cara belajar, maupun minat. Hal ini sejalan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan harus bersifat membimbing, bukan memaksa. Teknologi seperti platform pembelajaran adaptif atau alat visualisasi digital berfungsi sebagai bantuan tambahan bagi guru untuk memberikan dukungan yang tepat waktu. Dengan cara ini, proses transformasi memastikan bahwa pengajaran berfokus pada siswa, memungkinkan setiap individu untuk mencapai potensi alami dan sesuai dengan zaman mereka secara maksimal. Sesuai dengan kondisi di sekolah tempat saya mengajar, tepatnya di SD Negeri 138318 Tanjung Balai, dengan jumlah 286 siswa, perlunya dilakukan transformasi digital guna mendukung proses pembelajaran di kelas. Sebagai guru kelas 3 SD, saya menyadari bahwa peran pemanfaatan teknologi dapat mengembangkan inovasi pembelajaran. Kita ketahui, pembelajaran matematika di fase ini mencakup kompetensi yang penting sekali, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah hingga 1000. Secara tradisional, materi ini diajarkan menggunakan metode konvensional seperti demonstrasi papan tulis, latihan di buku teks, dan penggunaan alat peraga fisik, misalnya lidi atau block dance. Rata-rata siswa kelas 3 berada pada tahap perkembangan kognitif, di mana mereka mulai beralih dari pemikiran konkret menuju pemikiran operasional konkret. Namun, operasi hitung yang melibatkan teknik menyimpan atau penjumlahan dan meminjam atau pengurangan atau regrouping seringkali menjadi hambatan utama. Proses abstrak memecah puluhan menjadi satuan seringkali sulit dipahami tanpa visualisasi yang memadai. Dari pengalaman yang telah penulis jalani, hasil dari evaluasi diagnostik awal mengindikasikan bahwa 60% siswa kelas 3 masih melakukan kesalahan prosedural atau lupa menyimpan atau meminjam. Dalam soal operasi hitung yang menggunakan 2 dan 3 digit, meskipun mereka mengetahui fakta dasar penjumlahan dan pengurangan. Hal ini menegaskan bahwa inti masalah terletak pada pemahaman nilai tempat dan proses regrouping. Silakan buat dulu jawabannya Kakak. Oke, benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Siapa yang bisa memperbaiki? Silakan. Oke, silakan maju, Saka. Serta pemaparan materi yang kurang menarik tanpa memanfaatkan adanya teknologi. Sebab itu, saya ingin melaksanakan perbaikan dengan menggunakan teknologi dalam pengembangan inovasi pembelajaran agar tujuan serta konsep penjumlahan dan pengurangan dapat tersampaikan. Dalam melakukan aksi, pastinya tidak mudah serta dapat berjalan dengan lancar.
Di dalamnya terdapat rintangan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Waktu terus bergerak, teknologi semakin maju, dan inovasi dalam pembelajaran terus mengalami perkembangan. Tantangan yang saya hadapi dalam pembelajaran mendalam dengan fokus kemandirian, penalaran kritis, dan kolaborasi pada materi penjumlahan dan pengurangan adalah: 1. Alat peraga masih tradisional, terkadang tidak cukup fleksibel atau mudah dikelola dalam demonstrasi klasikal. 2. Rendahnya keterlibatan, metode ceramah dan latihan berulang di buku teks seringkali membosankan bagi siswa yang memiliki rentang perhatian singkat. 3. Aksesibilitas perangkat. 4. Kestabilan jaringan. Untuk mengatasi rintangan tersebut, aksi utama yang saya lakukan adalah implementasi model pembelajaran deep learning yang berfokus pada kemandirian, berpikir kritis, dan berkolaborasi dengan memanfaatkan berbagai platform digital dalam pengembangan inovasi pembelajaran. Implementasi virtual manipulatif mengganti atau melengkapi block dance fisik dengan block dance virtual atau alat bantu hitung berbasis browser. Alat ini memungkinkan guru mendemonstrasikan proses menyimpan dan meminjam secara dinamis di layar proyektor, menunjukkan pergerakan dan perubahan nilai tempat secara instan dan berulang. 2. Integrasi gamified practice. Menggunakan platform kuis interaktif seperti Quizizz atau Kahoot, atau aplikasi game matematika yang menyediakan soal latihan. Hal ini mengubah proses evaluasi menjadi kegiatan yang menyenangkan dan kompetitif. Kesimpulannya, capaian dan keberhasilan integrasi teknologi dalam pembelajaran penjumlahan dan pengurangan di kelas 3 ini menunjukkan beberapa keberhasilan yang signifikan. Di antaranya, 1. Peningkatan pemahaman konseptual. Siswa dapat melihat secara visual bagaimana puluhan berubah menjadi satuan tanpa mengubah nilai total. 2. Keterlibatan tinggi. Siswa yang biasanya enggan mengerjakan latihan di buku teks menjadi bersemangat untuk mendapatkan skor tinggi atau mengalahkan teman sebaya dalam kuis. Yang ketiga, efisiensi umpan balik. Siswa tidak perlu menunggu koreksi guru dan dapat segera mengidentifikasi serta memperbaiki kesalahannya. Yang keempat, diferensiasi yang fleksibel. Aplikasi game yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitan soal memungkinkan siswa yang cepat melanjutkan ke soal yang lebih kompleks, sementara siswa yang lambat mendapat lebih banyak latihan penguatan di tingkat dasar.